Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditiru nggih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah. Ada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Masuk ayat pinten Bunda? 3 kemarin baru. Saniki 4 nggih. Hari ini masuk ayat 4 nggih. Napa? Oh ya. Mana namanya? Ini ya. Nanti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Ini keadaan kula. Keadaan kula. Buatan khawatirnya milik orang. Gila, pohon sing. Oh nanti aja. Bismillahnya gandeng dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya, pun ketemu nggih ayat keempat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, betul nuwun Bunda. Bentar ya, setelah yang satu ini. Ayatnya setelah yang satu ini. Soalnya pedot-pedot tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basar. Oh nggih. Kayaknya hilang. Ada ya jangan terlalu jangan terlalu jangan terlalu yang qalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Bentar. Bahkan biasa shot saya. Iki sin. Yang qalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Non mati ketemu qaf itu bacaan samar. Jadi didengungin ya, kurang dengung niku wau. Iya, jadi non mati ketemu qaf, non mati ketemu kaf, pokoknya sisa-sisa sing 15 niku dibaca ikhfa. Ikhfa niku artinya sama. Pun ayat keempat, summa moko kari-kari ji'i, balik, kembali ya. Al-basar niku penglihatan, disuruh artinya no pokok no balik barang ya, disuruh pandang kedua kalinya, disuruh pandanglah sekali lagi. Makanya disebut apa namanya, karrataini yang qalib ilaika, akan balik nang dirimu ya, pandangannya itu khasyian wa huwa hasir, dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat. Kok begini ya? Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Coba kita lihat keterangannya, nggih. Firman Allah, sumarji'il basara karratain, kemudian pandanglah sekali lagi. Lafat karratain berada pada posisi sumber atau masdar, nggih. Sebab maknanya adalah raja'atain, sekali lagi. Karratain dua kali, nggih. Raja'atain kembalinya itu dua kali, berarti sekali lagi. Maksudnya sekali setelah kali yang pertama, berarti dua kali, kedua kalinya. Allah memerintahkan manusia untuk memandang sekali lagi.
Sebab jika manusia memandang sesuatu hanya sekali, maka dia tidak akan dapat melihat cacat pada sesuatu itu. Maka dia tidak akan dapat melihat cacat pada sesuatu itu selama dia tidak memandangnya sekali lagi. Makanya kedua kalinya itu penting. Wedi pertama kali itu tidak belum jelas. Iku duwe apa kertas, tiba tepak tisu. Makanya dipandang lagi. Masya Allah. Allah kemudian memberitahukan bahwa kalaupun dia memandang langit sekali lagi, maka dia tidak akan melihat adanya cacat padanya. Justru dia akan merasa bingung karena pandangannya ke langit itu. Itulah yang dimaksud yang qalib ilaikal basaru khashi'a. Niscaya Allahumma sholli alaihi. Dengarkan ya Bu. Ya, kalau terganggu kita mau mendengarkan Ibu, monggo. Kalau rapat PKK nanti. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat, yakni dengan lemah, kecil dan jauh untuk dapat melihat suatu cacat dari yang demikian itu. Sinten yang pernah melihat langit? Lah niku biru itu bukan langit, pantulan cahaya, pantulannya dari laut balik nang atas ketinggal biru, saking adoe sampai gak kita naik pesawat mawon yang katanya sudah tinggi banget, di atasnya awan, tetap sih biru nggih, gak ketok di langit. Makanya Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani ketika mendengar Neil Armstrong yang katanya ke bulan, itu malah tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi dia sampai ke bulan. Secanggih apa sih? Gak bisa. Tidak mungkin. Kita tahunya bumi yang kita injak ini. Langit sampai detik ini gak ono uang wero. Demikian juga sing nyekal emik. Orang ndak pernah lihat langit. Ono wong-wong sing kemelinti wal perkemi. Tapi napa perkemi? Persatuan Kemeruh Indonesia. Sok tahu. Ya Allah. Saya kemarin itu kan mudik dari Sabtu itu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Mudik. Kan long weekend. Tapi long weekend saya untuk besok adik saya. Moro-moro stroke mendadak. Mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tinggal itu saudara saya, Bu. 4 kan? Mbak Yu pun berangkat, Mbak kedua berangkat. Kantun 2 ini. Yang ketiga niki Sudirman di Malang turung berangkat. Terus lah kok adik kula niki, adik kandung nggih, Ragil. Aktifnya juga ceramah di Muslimat, Fatayat, ngono-ngono. Iya, namanya Lailatul Badriyah. Bine itu perempuan, Bu. Jadi di keluarga saya 4 itu saya cowok sendiri. Oh, ya mesti ayo cok melo-melo ayu deh, medeni. Jadi tinggal 2 ini saudara saya. Ya Allah, kok diuji begini lagi. Masya Allah, dahsyat, moro-moro tiba. Makanya kita ini hati-hati Bu ya.
mumpung nggak kena begitu yang dimakan. Lah adik saya nggak bisa narain. Wabah di mlebu kaya kula. Ya Allah. Tapi masya Allah, pokoknya dihati-hati piyambak. Masya Allah, masya Allah. Satu itu 2 malam saya bermalam di situ di Jember. Besoknya saya lanjut hari Seninnya ke desa saya. Nama desa saya itu Lombok. Ya, saking besarnya desa saya itu dibagi 2 kepala desanya, Lombok Wetan dan Lombok Kulon. Saya yang Lombok Wetan tapi di tengah. Nah itu saya takziah 2, Mbah Misanan, Mbah Misanan Hajah Fatimah wafat. Setelah belum 40 harinya bibi saya, istrinya paman, meninggal. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hampir bersamaan di desa ayah saya, anaknya Pak Le sepupu, namanya Mas Sabit, ustadz di pondok pesantren di situ. Enak-enak sepeda motor Bu, ini loh namanya. Ya Allah, sepeda motor, merasa pusing, dia ke pinggir, dia berhenti, turun dari sepeda motor, dijagrak sepedanya, dia duduk, roboh, bawa ke rumah sakit, meninggal. Namanya Ustadz Sabit. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah ini loh Bu bicara itu ya. Jadi saya takziah 3 orang, besuk wong loro 1. Tuh, jadi pulang itu memang niatnya nawaitu takziah. Niat takziah dan besuk wong loro. Besuk. Saya jadi ingat dawe Kanjeng Nabi, Jibril itu Bu ya, Jibril itu sampai kepingin jadi manusia ya, karena melihat pahalanya manusia yang besuk wong loro itu pahalanya luar biasa. Jadi Jibril kepingin jadi koyok kula jenengan, makanya lek ono wong loro besuk niku pahalanya besar. Ingat wong loro niku gak ojo digawani makanan macam-macam, wis pahit ininya, pahit kuwo duwe ae nggih ta, biar bisa buat numbas obat. Wong loro kok butuh panganan apa mawon pun dibawa. Ya Allah, ya gak dipangan yuk, dipangan sing jaga. Ya Allah. Kadang istrinya sakit, suaminya bingung, nawarno sembarang ditawarin. Sek waras gak nawari blas. Begitu seloro, Dek bakso ya. Lah ngene tok. Sate. Ngono. Nasi mandi. Biryani. Wis gak nafsu makan Bu. Ya, wis gak nafsu. Lek waras jegideg. Suaminya yo, lek istrinya waras jegideg. Gak ditawani blas. Mumpung waras tawanono. Tapi jangan lupa bawa ustadznya. Gitu carane. Aduh ya Allah. Lek wis lara kabeh ditawakno. Ya mo ora iso maem. Pahit kabeh. Nggih. Masya Allah.
Kata-kata wa huwa hasir. Berikutnya, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Maksudnya telah mencapai puncak kepayahan. Dengan demikian kata hasirun itu mengandung makna fa'ilun yang diambil dari kata al-husur yang berarti al-iya payah. Lafaz hasirun itu pun boleh menjadi maf'ul dari hasarahu bu'dus sya'i, ketidakmungkinan sesuatu membuat payah. Inilah makna ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Yang dimaksud dari lafaz karrotain di sini adalah memperbanyak atau sering. Dalil atas hal itu firman Allah yang qalib ilaikal basar khashi'aw wa huwa hasir. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Itu merupakan petunjuk atas banyaknya pandangan. Jadi banyaknya pandangan itu ngeten, mandang sebelah kidul tak berhasil melihat langit, setengah tak berhasil, lor tak berhasil, paling yang berhasil ndelok napa niku awan hitam, tanda mau hujan. Mendung. Kayak kemarin itu Bu, ya Allah di sana tuh perjalanan saya itu full hujan. Hujan, Jember itu hujan. Aduh, full hujan. Ya, full hujan. Banjir, Masya Allah. Alhamdulillah, sik diparingi hujan. Daerah liyane ketiga pun Bu. Dia daerah liyane ketiga. Lah kok Malang, Jember, Bondowoso hujan, alhamdulillah. Ini luar biasa. Tanya ke liane kering, sawah kering. Lah kok di Malang alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa ini, luar biasa. Tadi ingat jenengan, ini kita seling-selingi ya Bunda ya. Tak seling-selingi. Wau jenengan eling wau 4 istighfar sebelum sambil nunggu jamaah kan kita istighfar dulu toh. Yang pertama sayyidul istighfar itu istighfar yang istimewa. Yang 3 luar biasa. Yang pertama sayyidul istighfar itu istimewa, gak pakai endok. Itu Nabi selalu membacanya lek gak 70 100 kali. Kita berapa? Ping telu kapan niku wau bareng. Kemudian ada 3 istighfar berikutnya itu luar biasa. Istighfar seperti yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya jadi ingat satu ayat dalam surat As-Saffat ayat 143 dan 144. Allah bilang begini, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi butunihi hatta yauma yub'atsun. Gitu. 2 ayat itu. As-Saffat ayat 143 dan 144. Tak ulangi bunyinya. Falaula ka annahu kana minal musabbihin. Seandainya si Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang ahli baca tasbih,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Andaikan tidak mau sniku, kata Allah, ayat berikutnya, lala bisa, bukan lalapo. Lala bisa fi butunihi ya hatta yauma yub'atsun. Pasti Yunus itu akan selalu ada di dalam perut ikan itu sampai datangnya hari kebangkitan. Untungnya Nabi Yunus selalu membaca tasbih. Loh kita gak mek maca tok, Bu. Salate salat tasbih. Sing diwaca tasbih. Subhan. Pasti kula jenengan akan dikeluarkan oleh Allah dari kesumpekan. Dikeluarkan oleh Allah dari kesengsaraan. Diganti bahagia oleh Allah. Makanya perbanyak tasbih. Salatnya tasbih, yang dibaca tasbih. Subhanallah. Oleh Allah akan dikeluarkan bukan dari perut, ya, dari kesumpekan, keruwetan, ketewuran, dan dikeluarkan oleh Allah dari kesengsaraan utang. Mudah-mudahan oleh Allah yang masih punya tanggungan hutang segera dilunaskan oleh Allah. Minimal sing ngutangi lali. Loh kan kalau lupa kita bisa nabung dulu ya, santuy kan nyaurnya. Tapi tetap disahur ya. Ya Allah. Sing amine keras tadi kok koyok anggota Bank Mekar ya. Koyok anggota Bank Mekar ya. Bank Mekar ditutup sekarang, alhamdulillah. Itu yang disebut dengan lintah darat itu, Bu ya. Niat nolong tapi mentung itu. Bendino uang kak gelem ngutang dipaksa. Wis talah yo, wis talah iki lho duwe. Lah uang delok duwe ijo. Akhirnya ditagih bendino. Ya Allah, nggih. Naudzubil. Masya Allah, wis talah, nggak usah, mboten usah. Saran kula nggih, saran kula niki digawe, alhamdulillah gak digawe ya terserah nggih. Saran kula ojo pisan-pisan pinjem di bank sing ada ribanya. Sampai kiamat gak bakalan lunas. Jangan tinggali. Wong sing pinjem ke bank titil atau bank harian atau bank Mekar atau apalah namanya, jenengan tingali pun nggak bakalan lunas sampai mati itu. Kenapa? Karena terjebak dalam sebuah sistem yang dia harus dikuras oleh lembaga itu selamanya sampai mati, nggak akan lunas. Dari hutang pokok dengan bunganya, dia selalu bayar bunganya aja sampai tidak kuat. Paham yang saya maksud ya? Berlindunglah kepada Allah. Usaha saja, usaha apa saja ya, kecil-kecilan dulu sampai besar-besaran. Tidak apa-apa. Ojo males akhirnya mek mangan bunga-bunga itu. Naudzubil, banyak pun korbannya pun kathah. Kurbannya sudah banyak. Minta ampun pada Allah. Moco niku wau nggih. Istighfar yang istimewa, sayyidul istighfar. Kemudian 3 istighfar yang luar biasa. Mulai dari yang diajarkan, yang dipraktekkan oleh sinten wau? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca terus, Bu, ya Allah. Istighfar yang kedua yang luar biasa, istighfarnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Niku diwaca terus. Itu luar biasa, istighfar yang luar biasa. Yang ketiga yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Nanti dilihat lagi surat Ibrahim ayat 41, nggih. Surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Itu dibaca yang banyak, nggih. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Kalau yang tadi berlagu itu sampai saya dulu awal-awal tahu istighfar itu saya nangis. Nangis. Kayak PGA biyen di masjidnya PGA nggih. Marbot niku kok pujian koyok ngono. Waduh, mengendi hati niku rasane mak sereng gitu. Tangan ngene kesetrum. Oh ndak. Ya Allah. Jadi dibaca niku apa bagus digawe pujian nggih. Bagus itu. Terus tak ajarkan ke marbot yang di masjid di rumah niku. Nah, tak ajari niku. Jadi raose niku Masya Allah menghayati, mendatangkan perasaan dosa-dosa gede. Masya Allah itu ya. Terus mari ngono la yaghfirud dzunuba illa tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Oh, itu bagus di kayak pujian Bu. Apal wau nggih. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil adzim la yaghfirud dzunuba illa rabbul alamin. 3 kali nggih. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil adzim la yaghfirud dzunuba illa rabbul alamin. Kurang 1 kali. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil adzim la yaghfirud dzunuba illa rabbul alamin. Diwaos Bu nggih, insya bagus. Makaten Bunda 1 ayat aja. 1 ayat tapi mantep. Ya Bu ya, enggak apa-apa kan? Nah ini wis wayai Bunda ini. Ubur-ubur ikan lele. Wis wayahe ganti Bu Indah le. Hah? Ada yang ditanyakan dulu barangkali? Halo, suara saya bisa didengar? Oh, silakan. Ya mau tanya. Oke, Fatihah dulu nggih. Ini ada surat Barokah Fatihah nyuwun dulu. Nyuwun Barokah Fatihah Jamaah Siratul Jannah Ibu Suwarmi meninggal hari Senin kemarin. Ibu Suwarmi, mudah-mudahan min husnil khotimah. Al-Fatihah. Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Silakan saya tunggu 1 menit yang mau bertanya barangkali.
Halo? Pak Ustaz. Alhamdulillah. Itu cuma satu tok Pak Ustaz. Siap. Itu satu, yang lainnya kesini tidak ada. Ini nanti di mobil. Iya, Tak entekno di mobil. Pak Ustaz mau tanya Pak Ustaz. Untuk di kitab Sofi juz 4 yang basmalah sambung dengan alhamdulillah. Sawi ya, kitab Sawi, tafsir Sawi. Tafsir Sawi itu dikatakan bahwa di situ kan lisannya dijauhkan dari siksa api neraka. Terselamatkan lisannya dari api neraka. Di situ apa hikmah daripada Bismillah hamdalah disambung itu sebegitu dahsyatnya sampai bisa. Iya, subhanallah. Ini ya kata Bunda, kok luar biasanya ya, hanya sekedar menyambung saja kok sudah luar biasa fadilahnya. Siapa orang yang terbiasa menyambung lafal bismillah dengan hamdalah, ya bukan ar-rahimi alhamdulillah, salah. Alifnya alhamdu tidak dibaca. Sama dengan nasta'inu dinas. Alifnya ihdinas tidak dibaca. Lah, tapi kalau ini bicara bismillah hamdalah, kok begitu dahsyatnya hanya menyambung saja Allah jamin lisannya tidak terkena api neraka. Katanya Bunda, insya Allah kami lisan tok. Sawong insya Masya Allah. Oleh karena itu Bu, kita setiap baca bismillah itu baik dalam sholat maupun di luar sholat, usahakan dikulinake, ya. Coba dibanding ke, dikulinake, digandeng, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu kali nafas. Satu lagi. Yang kedua Bunda dan ibu-ibu yang saya muliakan, banyak orang tidak paham. Kenapa sebagian besar ulama qurra itu tidak membolehkan berhenti di alaihim pertama dalam ayat ke-7 itu. Ya, belum saya kasih alasannya. Misalnya ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagian ulama qurra, sebagian besar tidak membenarkan berhenti di alaihim pertama. Sebagian besar mengatakan kalau memang tidak mampu nafasnya, berhentilah di alaihim kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maka diulanginya dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alasannya yang pertama, karena kalau berhenti di alaihim pertama, kemudian memulainya bacaan ghairi, itu tidak benar kalau kasroh. Di mana-mana kalau memulai itu dhammah. Sajane ghairu. Tapi kan tidak mungkin merubah Quran. Gitu? Maka lebih selamatnya, lebih selamatnya Bu, hati-hati di jalan. Bukan. lebih selamatnya adalah berhenti di alaihim kedua. Nanti pada waktu mengulangi di ghairi, jenenge mengulangi bukan memulai. Beda kan? Mengulangi dengan memulai, memulai dengan kalimat kasrah salah. Tapi kalau hanya sekedar mengulangi dengan kalimat kasrah ghairi, sah-sah saja. Wong mengulangi kok. Paham sampai di sini? Ayo pulang lek paham. Sudah paham. Ya itu tadi, karena besarnya fadilah. Besarnya fadilah karunia dari Allah. Karena gini, katanya ahli tafsir itu, andaikan 6.666 ayat itu diperas, itu nanti ada di Fatihah. Loh, kalau Fatihah diperas ada di
Bismillah. Loh, bismillahnya itu yang mengandung peresan itu, Bu. Ya. Mengandung peresan. Kenapa kok hanya sekedar menyambung gitu kok? Ya itu fadilahnya. Besar fadilahnya. Nilai fadilah karunia dari Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad luar, dan ini tidak dikasihkan kepada selain umat Nabi Muhammad. Karena Fatihah hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kula panjenengan. Umat yang lain tidak dikasih Fatihah, Bu. Sehingga ulama yang namanya Syekh As-Sawi dalam menulis tafsir Sawi, ya, itu mengikuti jejaknya Jalalain, Imam Suyuti Al-Jalalain itu, dua Suyuti ini, dua Jalalain ini, dua Jalal, ya. Ini dalam menafsirkan Fatihah disendirikan, Bunda. Tafsir-tafsir yang lain kan di depan tafsir Fatihahnya, mengikuti katanya surat ke-1. Tapi kalau Jalalain dan Syekh As-Sawi ini di belakang, di bab sendiri. Ya, saya punya tafsir Sawi itu 4 jilid. Nah, jilid 1, 2, 3 ini dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah, sedangkan Al-Fatihah itu khusus di jilid 4. Tebel. Jadi beliau itu memang menafsirkan secara spesial, ya, secara khusus Fatihah itu, karena memang luar biasa Fatihah itu. Ngaten ya? Ubur-ubur ikan gurami bakar kecap, enak tenahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di akhir nanti jenengan Allah. Oke. Wa marhamna bil Quran. Mangke nggih. Nggih nanti itu sama Bunda. Nggih. Kirain ngejak kula kemana gitu. Manakib. Ditunggu aja Pak Ustaz. Manakib. Napa? Oke. Jenengan semerat manakib. Artinya manakib? Kurikulum vitae, identitas diri, biografi. Contoh, nama Sudirman, lahir Bondowoso. Ngatan niku. Status lanang. Ngatan niku jenenge mana? Oke. Nggih. Fadilahnya kita semakin mengenal siapa sebenarnya wali kutub yang namanya Syekh Sudirman. Syekh Abdul Qadir itu. Nggih. Kenapa kok dibaca Al-Jilani? Bukan Al-Gilani, bukan. Al-Jilani. Kok tidak Jailani? Khawatir jadi Jailangkung. Oh, enggak. Karena Jilan itu nama desanya beliau. Sama dengan Nawa, ya. Ya. Nawawi nih loh, Nawawi. Syekh Imam An-Nawawi itu lahir di Nawa. Al-Ghazali lahir di Ghazal. Terus Al-Jilani itu lahir di desa Jilan di Irak sana. Nggih, paham nggih? Bukan Jailani nggih. Sampai di kuburnya itu dikasih harokat, Bu. Pas tak delok niku. Di YouTube. Lah kan sama. Sampai ditulis dikasih harokat niku. Al-Jilani. Biar orang tidak membaca Jailangkung. Jailani. Ngaten nggih? Jadi fadilahnya apa? Ya semakin mengenal beliau, semakin mencintai ulama, ya. Hah? Apanya? Mana? Ya. Jadi woco mawon terus ke. Kalau ndak apa tak kasih manakib kula. Iya. Identitas, kurikulum vitae Al-Bondowosi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.